Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini sudah memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan yang udah nge-share semua video-video kita. Dan mudah-mudahan kebaikan kalian hari ini akan digantikan dengan kelimpahan rahmat dan rezeki yang lebih banyak lagi, sehingga kita semua segera terbebas dari segala macam himpitan hidup hari ini, termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjaman uang online. Oke, hari ini sepertinya sedang santer. Banyak yang sedang ketakutan karena memang ditakut-takuti sama DC aplikasi pinjol. Apa itu bang? Mereka ditakut-takuti, katanya pengen dipenjarakan hanya karena hutang di aplikasi pinjol. Emang bisa ya hutang pinjol dipenjara karena kemampuan kita hari ini yang belum mampu melakukan pembayaran? Dan apakah sudah ada masyarakat kita yang dipenjara hanya karena hutang aplikasi pinjol? Nah, akan kita kupas tuntas pada video kali ini. Oke, hari ini siapa yang mungkin sudah mendapatkan ancaman seperti itu dan akhirnya hari ini sedang panik ya. Hari ini sedang ketakutan karena katanya akan dipenjara hanya karena gara-gara hutang yang tidak seberapa. Hari ini berapa hutang aplikasi pinjol kalian? Adakah sudah mencapai 50 juta rupiah, 40 atau mungkin 20 juta rupiah? Nah, hari ini banyak yang sudah galbay. Banyak yang sudah mendapatkan teror dan intimidasi dari pihak aplikasi. Dan pertanyaannya, bisakah hutang pinjol dibawa ke penjara? Jawabannya tidak. Selama kalian masih mengisi semua data-data itu dengan benar, dengan baik, dan tidak memalsukan data-data apapun. Ya, jadi untuk per hari ini belum ada satupun masyarakat kita yang dipenjara hanya karena aplikasi pinjol. Dan hari ini banyak yang ditautkan ya dan dikait-kaitkan dengan pasal one prestasi ini itu segala macam. Apakah sudah ada debitur yang dipenjara atau mungkin aplikasi pinjol yang mungkin menuntut debitur yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran ke jalur hukum perdata? Jawabannya belum ada. Jadi kalian tidak perlu takut dan jangan merasa gelisah lagi. Ya, jadi udah cukup jelas ya guys. Dan untuk kawan-kawan yang mungkin hari ini yang sedang panik berlebihan, yang masih tetap menciptakan semua rasa takut di dalam hati dan pikiran, ayo segera tinggalkan dan buang itu semua jauh-jauh. Ya, supaya kita bisa berkonsentrasi dalam pekerjaan, supaya kita bisa lebih serius dalam menjalani semua kehidupan dan tidak terganggu oleh pemikiran-pemikiran yang sebenarnya hari ini kita ciptakan. Hari ini banyak yang masih membiarkan dirinya itu ditakut-takuti oleh pemikirannya sendiri. Dan ketika dijelaskan ini halnya seperti ini solusinya seperti ini, masih banyak yang nggak mau mendengarkan. Masih banyak yang tetap berusaha untuk gali lubang tutup lubang hanya untuk mempertahankan yang namanya harga diri. Nah, untuk kalian yang mungkin hari ini belum mampu melakukan pembayaran dan akhirnya sudah disebar data. Hari ini banyak yang belum tahu bagaimana sih bang sebenarnya sebar data itu. Apakah menelpon kontak darurat juga bagian dari sebar data? Jawabannya tidak, selama memang kalian tidak bisa dihubungin. Jadi pihak aplikasi akan menghubungi kontak darurat kalian. Itu tidak masuk ke dalam penyebaran data selama memang mereka tidak bisa terkomunikasi dan berhubungan dengan kalian. Tapi ketika nomor kalian itu masih bisa aktif ya, dan pihak aplikasi itu misalnya menelpon orang tua kalian, kerabat kantor, itu udah salah ya, dan segera laporkan kepada pihak OJK. Oke, lanjut. Terkait tentang permasalahan hukum yang hari ini digembar-gemborkan oleh DC. Padahal mereka sendiri pun sebenarnya paham ya bagaimana hukum dari hutang aplikasi pinjol ini. Jadi untuk kalian yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran itu, apa yang harus kalian lakukan? Nah, ini hal yang terpenting saat ini. Karena mungkin dari beberapa waktu yang lalu yang mungkin hutang awalnya itu di satu aplikasi semakin bertambah ya kan, di 2, 3, 4, bahkan ada yang mungkin sampai dengan
puluhan aplikasi pinjol hari ini. Memang sih ini adalah efek negatif ketika kita mengambil salah langkah di awal, ya kan. Hari itu kemarin kita sudah memilih meminjol lagi di aplikasi yang lain untuk menutupi di aplikasi yang lama. Jadi apa yang harus kalian lakukan hari ini adalah bersikap tenang. Pesan ini bolak-balik udah gua sampaikan supaya nanti teman-teman yang lain juga bisa bersikap tenang. Hari ini kemampuan membayar kita yang memang belum mampu gitu. Dan untuk kalian yang sudah disebar data, bisa dipastikan itu adalah aplikasi pinjol ilegal yang tidak perlu dibayar lagi. Ya, jadi yang masih kepo, yang pengen tahu bang apa aja sih aplikasi pinjol legal OJK hari ini, kalian bisa langsung ngecek di video-video yang sebelumnya. Hari ini hanya tersisa 102 aplikasi pinjol legal OJK, tidak lebih. Jadi selain dari 102 aplikasi pinjol legal OJK yang tadi kita sebutkan, maka fix itu adalah aplikasi pinjol ilegal. Apabila memang mereka tidak mau bernegosiasi dengan baik dan mereka masih tetap memaksa kalian untuk membayar sejumlah tagihan yang tertera di aplikasi, maka nggak usah dibayar lagi. Jadi udah cukup jelas. Nah, di video yang selanjutnya kita akan menjelaskan sebenarnya berapa sih denda per hari dan bunga dari aplikasi pinjol legal OJK. Dan di video yang selanjutnya, bagaimana dengan aplikasi pinjol ilegal yang sudah melakukan penyebaran data? Atau mungkin berapa sih biaya denda dan bunga dari aplikasi pinjol ilegal? Buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya supaya kalian gak ketinggalan semua notifikasi dan informasi terkait tentang aplikasi pinjol legal ataupun ilegal di Indonesia. Oke ya, jadi udah cukup jelas, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Tugas kalian hari ini adalah berbenah dan memperbaiki semua sisi kehidupan. Untuk yang sudah disebar data tidak perlu merasa malu. Jangan menjauhi kehidupan sosial yang hari ini sudah kalian jalani. Itu hanya akan membuat pertanyaan besar di dalam ruang lingkup pergaulan kita. Ya, jadi kalau seandainya bang ada yang bertanya-tanya, aku udah malu banget bang, ini banyak yang bertanya-tanya dan mereka sudah mengedit-edit foto kita dengan caption yang cukup kurang ajar. Jelaskan saja bahwasannya ternyata gua ketipu. Loh, ketipu bagaimana? Kamu kan sudah ambil uangnya. Iya, ternyata aplikasi pinjol yang hari ini aku pakai adalah aplikasi pinjol ilegal yang hari ini sedang diberantas habis-habisan oleh pihak kepolisian dan negara Republik Indonesia. Hari ini banyak yang udah ketipu, banyak yang sudah merasakan bagaimana dipermalukan oleh aplikasi pinjol ilegal ini. Nah, apakah aplikasi pinjol legal OJK boleh melakukan penyebaran data? Jawabannya tidak. Apabila memang mereka melakukan hal itu, maka segera laporkan kepada pihak OJK, AFPI dan pihak kepolisian di kota kalian. Ya, jadi udah cukup jelas. Yang hari ini masih bertanya-tanya apakah aplikasi ABCDE dari 102 aplikasi pinjol legal OJK ini melakukan penyebaran data atau tidak? Jawabannya tidak ya. Dan memang tidak boleh. Apabila memang hal itu nanti terjadi, segera laporkan. Bagaimana cara melaporkannya? Kalian bisa searching, scroll ke atas. Kita udah ngasih tahu bagaimana cara melaporkan aplikasi-aplikasi pinjol baik yang legal ataupun ilegal yang masih nakal, yang masih ngejar target ya. Hari ini nggak boleh melakukan cara-cara yang dianggap telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Oke guys, jadi udah cukup jelas ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan video ini mampu membakar kembali semangat kawan-kawan yang mungkin sedang padam karena mungkin sudah dipermalukan sama aplikasi pinjol. Dan ayo kembali berjalan seperti biasanya. Ayo kita perbaiki mulai dari hal yang terkecil di dalam hidup kita supaya kita bisa mengupgrade diri dan mengupgrade perekonomian keluarga kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.